Sumatera Barat. Sembilan 92,4 MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, selamat malam Nunsada Padang, kembali lagi bersama saya Faradila Arifia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Dan nantinya Nunsada Padang bisa bergabung di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Dan edisi hari ini Nunsada Padang kita kedatangan narasumber dari runner up 1 Putra Putri Kampus Sumatera Barat 2023. Ada Sandri Ali dan juga Mutia Fariski Suhadi. Dan di studio kita juga sudah bersama nih dengan narasumber kita Nunsada Pandanga. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Kak. Halo Kak, selamat malam. Halo, oke, boleh diarahin sedikit lagi mic-nya nih biar suara Sandri dan juga Mutia. Panggilannya siapa nih? Sandri? Ali Kak. Oh, Ali. Oke. Satu lagi? Mutia Kak. Oh, emang Mutia. Gimana kabarnya Ali sama Mutia malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Semangat dong. Semangat dong Kak. Iya, oke. Nah, gimana nih ceritanya awal mulanya bisa jadi ikut ajang Putra Putri Kampus Sumatera Barat 2023? Itu gimana sih cerita awalnya? Boleh dari Ali dulu deh kayaknya. Kalau dari Ali pribadi, pertama itu di DM sih Kak sama officialnya langsung kan. Coba-coba dulu gitu ya kan. Setelah itu kayak mikir-mikir dulu karena kan Ali udah semester 7 kan. Kemarin lagi sibuk KKN. Terus setelah saya KKN tuh katanya ikutlah lagi Kak, nggak apa-apa kok, katanya insya Allah nggak bentrok sama jadwal KKN. Jadi coba-coba, kebetulan Ali juga di kampus sebagai duta kampus kan. Oh, duta kampus. Jadi perwakilan dari kampus buat menuju ke provinsi Kak. Oh, perwakilan dari kampus menuju provinsi. Iya. Berarti awal mulanya itu bukan keinginan diri ya, tapi di DM ya. Atau mungkin karena di DM, karena sosial medianya juga tahu kali ya adminnya kalau misalkan Ali ini duta kampus. Iya Kak, benar. Oh gitu, oke. Nah, kalau Mutia sendiri gimana sih cerita awalnya bisa ikut ajang Putra Putri Kampus Sumatera Barat? Oke Kak. Kalau Mutia sendiri itu Kak, awalnya tuh lihat dari story Instagram Kak, dari teman-teman. Nah, ikut kan. Kebetulan ini juga first pigeon bagi Mutia Kak. Okay. Jadi ini tuh awalan baru bagi Mutia dan yaudah gas aja. Gas Bismillah. aja, Bismillah ya. Oke, sebenarnya program Putra Putri Kampus Sumatera Barat ini apa sih program kerjanya? Kalau program kerjanya itu banyak sih Kak. Yang Banyak pertama ya? itu mengenalkan bagaimana sih dunia pendidikan di Sumatera Barat, bahkan nanti di Indonesia. Karena top 2 dari Putra Putri Kampus Sumatera Barat ini akan berlomba lagi di kancah nasionalnya Kak. Oh, berlomba Iya, lagi. iya, Kak. Oke, itu kapan berlombanya Ali? Untuk the winnernya itu pada bulan Maret, Bulan sedangkan Maret. runner up 1 itu pada bulan November 2024. Oh, Iya, 2024. Oke, ini Maretnya 2024. Iya Kak. Oke, jauh ya jaraknya dari Maret ke November. Iya Kak, bisa prepare lagi kan. Oh iya, bisa lebih prepare lagi. Oke, itu nanti yang bakalan wakilin runner up 1. Untuk yang di bulan Maret itu the winner kita, Putra Putri Kampus yang the winner, sedangkan untuk November itu runner up putra dan putrinya Kak. Berarti Ali dan Mutia. Bener, Iya Kak. Kak, insya Allah Jakarta nanti Kak. Oke, Masya Allah. Semoga sukses ya. Amin, Allahumma amin. Oke, kalau untuk selama ini apa sih program yang udah dijalani? Atau mungkin Ali sama Mutia mungkin udah pernah kali ya ke kampus atau ke sekolah-sekolah kali ya untuk memberikan sedikit ilmu atau pengalaman nih. Sejauh ini apa sih program dari Putra Putri Kampus yang udah dijalanin gitu? Kalau dari Ali pribadi itu, Ali punya advokasi satu yang bernama Gadis Desa tuh kan Kak, yang artinya gerakan diskusi dengan sahabat. Nah, Oke. itu sebelum Ali mengikuti program Putra Putri Kampus Sumatera Barat itu udah terjalankan. Sebelum Ali mengikuti Putra Putri Kampus Sumatera Barat, Ali juga pernah ke KKN yang di sana tuh Ali mengajarkan bagaimana sih cara anak-anak untuk menabung, karena kan jurusan Ali akuntansi ya kan. Oh, Jadi akuntansi. harus keuangan ya kan. Oke, Di sana benar. melihat bagaimana sih karakter anak-anak di pedalaman beda sekali sama anak-anak yang di kota. Mereka butuh banget nih pandangan dari pemerintah bahwa sarana dan prasarana di desa itu sangat minim banget Kak. Oh gitu, oke. Kalau Mutia sendiri gimana nih Mutia? Gini Kak, karena Mutia dari gizi kan Kak, dari ilmu gizi. Nah itu usaha yang mau Mutia lakuin itu berupa
peningkatan kesehatan anak-anak Kak. Terus juga pencegahan stunting Kak. Ya lagi marak sekarang. Iya bener banget. Apa sih program yang udah Mutia bikin atau mungkin planning ke depannya gitu? Oke Kak. Kalau yang udah dijalani sekarang itu berupa edukasi pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, itu kami udah ngelakuin di Kabupaten Pasaman Barat, yang mana itu kami ke sekolah-sekolah SD, terus ngasih edukasi juga, terus ngasih makanan berupa cemilan yang sehat gitu Kak. Oh, gitu. Jadi itu mau dilanjutkan ke depannya Kak bersama PPKSB. Oh gitu. Oke, wah positif ya gerakannya. Tapi kemarin pas ikut ajang Putra Putri Kampus itu seleksinya berapa lama sih, Ali? Kebetulan pertama itu ada seleksi interview kan Kak. Sebelum interview itu ada seleksi berkas dulu. Nah, sebelum kita mengikuti Putra Putri Kampus itu kita harus daftar dulu di Google Form-nya kan Kak. Setelah itu nanti baru diseleksi berkasnya. Setelah dapat peserta yang memang benar-benar berkasnya lengkap, bahkan bakal dilanjutkan ke sesi wawancara. Setelah itu nanti ada setelah lulusan dari wawancara itu bakal masuk ke tahap pra-karantina dan karantina dan menuju ke grand final Kak. Oh gitu, oke. Bener Kak. Jadi itu awalnya itu mulai dari awal Juni ya udah. Benar sekali. Sampai Desember ini. Awal Juni sampai Desember. Iya, Oke, lama ya. Ya lumayan lama Kak. Proses yang panjang Kak. Panjang ya. Oke deh. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih dan putra-putri kampus, menurut Ali apa sih yang menjadi kesulitan di zaman sekarang nih untuk mengembangkan potensi serta minat khalayak umum untuk berkarya? Khususnya generasi muda nih. Menurut seorang Ali apa sih? Kalau menurut Ali pribadi, banyak sih anak muda itu memiliki bakat dan minat Kak. Salah satu hal yang tidak mau mereka tonjolkan itu ada pertama insecure ya. Yang kedua itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Kedua hal itu yang membuat bakat dan minat mereka itu terpendam sehingga tidak tercurahkan oleh banyaknya wadah-wadah yang selama ini kita lihat kan, seperti adanya Putra Putri, Duta Genre, ada Uni Kota Padang. Itu merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan anak muda tidak ada gitu niatnya pengen ikut itu, padahal itu merupakan suatu hal yang positif banget untuk kita melimpahkan atau meluangkan bakat serta minat yang kita punya Kak. Oke, benar banget. Kalau menurut Mutia gimana nih? Kalau dari Mutia mungkin menyambung dari udah Ali aja ya Kak. Kebanyakan generasi muda sekarang ini itu mageran gitu Kak. Mageran ya? Iya, jadi kuncinya itu lakuin aja dulu, nanti learning by doing gitu Kak. Jadi sambil kita kerjain, sambil kita belajar, nanti ketemu nih mana potensi yang pas untuk kita yang bisa digali lebih lanjut lagi gitu Kak. Oke. Nah, tapi tadi karena bahas-bahas insecure, kalau misalkan Ali sama Mutia pernah ngerasain insecure nggak sih? Kalau Ali pribadi pernah sih Kak. Manusiawi kayaknya Kak. Manusiawi ya. Oke, pernah ya. Nah, gimana sih cara Ali untuk meredam insecure-nya gitu? Kalau Ali pribadi sih cara buat jangan sampai insecure tuh kayak merajalela atau menguasai diri kita, mungkin Ali selalu terapkan di diri itu sombong tapi tidak merendahkan orang lain. Sombong di diri sendiri tapi tidak merendahkan orang lain. Itu salah satu hal yang Ali terapkan, sehingga ketika melihat lawan kita itu kayak wow, public speakingnya bagus, bagus, penampilannya bagus, kita jangan sampai salah sasaran atau salah saing gitu mah. Kalau dia hebat di public speaking, aku harus hebat di look, harus hebat di penampilan gitu kan. Oke, keren. Gitu sih Kak. Kalau Mutia gimana nih? Kalau insecure ya Kak, pastinya pernah ya Kak. Cuman bagaimana sih kita meminimalisir insecure itu sendiri Kak? Yaitu menggali potensi, gimana sih kita lebihnya di mana gitu, lebih ditingkatkan lagi, terus otomatis nanti sendirinya itu kekurangan kita juga tertutupi dengan hal itu gitu Kak. Oke, kita terima telepon dulu ya Mutia, Ali. Siap. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Kak, sama kuliahnya di Bali. Oke, silakan pertanyaannya Fitro. Orang ini agak diwai Kak, jadi Kak sama siapa Kak? Soalnya diwai Kak. Ini sama Ali dan juga Mutia, Fitro. Iya. Orang Mukiani apa dulu Kak? Soalnya ini diwai soal Kak. Iya, jadi Ali sama Mutia ini runner up Putra Putri Kampus. Kayak udah uni gitu. Ke Alinya nih ya. Seorang laki-laki nih. Jadi bagaimana tanggapan Bang Ali misalkan melihat ya khususnya kalau saya itu seorang mahasiswa mungkin
pernah nggak kalau kita sebagai laki-laki ya mungkin ya, misalnya kayak itu kayak semacam kegiatan waktu sekarang kayak di rumah itu misalnya pernah nggak ikut kayak remaja ini sharing misalnya kayak sharing apa tuh kayak pemuda kayak sekarang nggak misalnya kalau kita yang laki-laki ini kayak semacam pos ronda atau apa, pernah nggak ditunjuk ikut saja bisa ya, pernah nggak sharing ikut di kampus tuh, pernah nggak kayak tempat tinggal itu semacam kayak pos ronda atau apa itu, semacam organisasi pemuda di rumah itu kayak semacam kalau ya kayak minggu kan kayak ada tuh anak-anak sekolah orang, pernah nggak ikut razia. Artinya gitu. sama pemuda ini pertanyaan ini khusus kepada Bang Ali saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro nih di Bali. Nah, gimana Ali? Pertanyaannya jelas? Jelas, Kak. Oke, silakan Ali. Gimana nih jawabannya? Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Fitro yang sudah bertanya terhadap bagaimana sih atau apa sih organisasi yang Ali ikuti selain di kampus. Nah, kebetulan Ali itu di kampung juga mengikuti salah satu organisasi, yaitu Remaja Provinsi Riau, yang di sana merupakan suatu wadah untuk kita sebagai anak muda mengapresiasikan serta mengembangkan bakat dan minat kita di bagian yang tertentu, karena di sana ada divisi musik, divisi suara, divisi bakat dan yang lainnya. Alhamdulillah kemarin Ali di sana itu menjabat sebagai ketua di divisi tarik suara. Oke, berarti Ali suka nyanyi juga ya? Suka, Kak? Suka. Oke deh. Kalau misalkan untuk hobi Ali sama Mutia apa sih? Kalau Ali kayaknya nyanyi ya. Iya, oke. Kalau Mutia hobinya apa nih? Oke Kak, kalau Mutia sendiri itu mencoba hal yang baru gitu Kak. Mencoba hal yang Jadi baru. nyoba-nyoba hal yang baru itu otomatis kan kita jadi banyak tahu, banyak pengalaman, banyak belajar juga. Oke. Kalau misalkan kayak musik gitu atau Mutia juga suka nyanyi mungkin? Kalau untuk seni itu mungkin belum ya Kak. Mungkin lebih sekarang ini ke storytelling seperti itu gitu. Kak. Ya, Oke deh. Nah, penasaran juga nih sama Ali dan Mutia. Motivasi awal ikut Putra Putri Kampus itu apa sih? Mungkin boleh nih didulin sama Mutia. Apa sih motivasi awal ikut Putra Putri Kampus Sumatera Barat? Oke Kak, karena ini first pigeon bagi Mutia ya Kak. Motivasi pertama itu ya mau nyoba yang baru nih Kak, terjun langsung gitu Kak. Ketemu sama teman-teman yang udah banyak ikut ini juga kan Kak, udah pro lah istilahnya di bidangnya Kak. Iya, jadi Mutia mau belajar banyak dari teman-teman di sini Kak. Terus kemudian juga mau banggain orang tua pastinya. Kemudian mau mengangkat nama Unan pastinya Kak, karena aku dari Unan. Oh, dari Unan. Oke. Kalau Ali apa sih motivasi awal ikutnya? Mungkin motivasi awal ikutnya itu mungkin pertama pengen menambah relasi kan Kak. Kedua itu karena Ali kebetulan semester akhir gitu kan, Ali itu beranggapan kalau di semester akhir itu kita harus mencari organisasi yang di luar kampus, karena setelah kita wisuda tuh kan otomatis kita butuh orang luar nih kan. Nah berarti kalau kita udah butuh orang luar, kita harus mencari organisasi yang emang basicnya itu di keluar gitu mah. Kalau organisasi di dalam kampus itu juga pernah Ali ikuti, tapi itu di semester 1 sampai 5 aja gitu mah. Setelah semester 6 dan 7, Ali pengen organisasi yang di luar kampus sehingga bisa membawa nama Ali lebih keluar lagi gitu mah ke depannya, sehingga bisa menjadi suatu pencapaian yang tidak hanya sekedar menambah public speaking atau hal-hal lain, dan berusaha mungkin bisa menambah penghasilan seperti itu sih Kak. Oke, dan saudara pendengar bisa ya bergabung di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, untuk Mutia sama Ali pernah kebayang nggak sih kalau bakalan jadi runner up nih, bakalan jadi juara di Putra Putri Kampus Sumatera Barat? Apalagi nih lingkupnya itu Sumatera Barat, bukan Kota Padang. Pernah kebayang nggak sih sebelumnya? Kalau dari Ali pribadi enggak sih Kak, karena kan pernah sih teman-teman Ali yang mungkin dari kampus negeri gitu kan Kak, mereka bilang kampus swasta itu masih di bawah kampus negeri, jadi kayak agak insecure gitu pengen ikut kegiatan-kegiatan di luar. Tapi dari kata-kata mereka Ali buktikan gitu mah, sebenarnya mahasiswa hebat itu bukan mereka yang berasal dari kampus yang hebat, tapi bagaimana mahasiswanya yang membuat nama kampusnya yang lebih hebat gitu.
Oke, nah kalau untuk Mutia sendiri gimana nih? Kalau dari Mutia ya Kak, mungkin dari Universitas Andalas itu identik dengan akademik doang ya Kak, akademik. Cuman dari sini ke sini mungkin terpanggil lah jiwa ini untuk gimana sih kita berperan untuk masyarakat banyak, untuk generasi di luar sana, menginspirasi. Mungkin dari itu Kak. Oh, dari situ. Iya. Oke. Nah, kalau sebelumnya nih karena kita udah jauh juga ya. Ali dari kampus mana sih? Ali dari Universitas Muhammadiyah Kak. Muhammadiyah di Tabing. Tabing. Oke. Kita terima penelpon selanjutnya ya, Ali Mutia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini yang tadi juga nih. Ya. Iya, oke. Silakan pertanyaannya Fitro. Mungkin saya lebih fokus ke Ali ya. Maaf ya, Mbak Ali ya sebelumnya ya. Saya kan juga pernah ya pernah bikin kalau bilang organisasi pernah juga sih. Bukan dulu saya juga sekolah di Malang di SMK Negeri 7 Padang. Jadi di sana itu ada musik ini ada bagi dua, ada musik ada musik tradisi. Dan saya sendiri itu ada pernah kayak semacam lomba gebiar. Jadi saya sudah ini ya, jadi sudah pernah ikut lomba itu. Jadi kalah di gelap. Itu saya juga pemegang di sana dulu. Tapi sampai sekarang ini karena mungkin karena keadaan ya, mungkin lama tidak tampil. Jadi kebetulan saya ini di Padang tuh punya band itu gabung sama teman-teman dari UMP, tapi kami bubar. Itu Bang ini ke Bali ya, Bang Ali kalau itu pernah nggak misalnya selain buka kampus ya, mungkin kalau kita laki-laki pernah nggak kayak ikut kayak semacam organisasi keagamaan, misalnya dipercaya, misalnya kalau orang Jumatan kan misalnya nanti kamu yang menyampaikan keuangan masjid, pernah nggak ditunjuk sebagai itu? Sebab dulu saya pernah juga dulu ya ditunjuk sebagai apa itu di masjid itu, tapi saya tidak berani sih Bang, khususnya untuk kota laki-laki mungkin ditunjuk sebagai imam atau apa segala macam. Mungkin Bali pernah nggak ditunjuk misalnya kayak di agama itu, misalnya kayak organisasi misalnya kayak kota laki-laki nanti disuruh menjadi azan atau imam atau apa segala macam, pernah nggak ditunjuk misalnya kayak khususnya kita yang laki-laki ya, pernah nggak ditunjuk itu? Misalnya saya dulu pernah, tapi saya tidak berani tampil itu. Maaf saja, karena saya juga ya, saya tidak salah satu dibilang penyandang disabilitas NEPA juga kan. Jadi saya kalau tidak ada teman-teman laki-laki, jadi untuk saya ikut itu paling banyak waktu temannya perempuan semua. Artinya saya tidak ada yang bantu-bantu. Saya sendiri yang jadi pemain apa itu. Jadi akhirnya saya mundur di salah satu band itu karena tidak ada laki-laki. Kalau banyak laki-lakinya daripada perempuan itu masih oke. Ini hanya saya sendiri yang laki-laki. Jadi akhirnya saya mundur di salah satu band di SMK 7 itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ali. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Fitur yang sudah bertanya kepada Ali. Ali jawab pertanyaan pertama dulu ya. Tadi kan pertanyaan pertama itu tentang pernah nggak nih ditunjuk di acara keagamaan menjadi imam atau menjadi azan, ya benar. Alhamdulillah pernah sih, karena basic Ali juga di kampus itu Universitas Muhammadiyah yang pastinya basicnya lebih keislaman. Ali pernah kemarin bukan hanya kalau untuk agama itu bukan hanya ditunjuk ya, tapi bagaimana cara kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kan tidak harus ditunjuk, emang sepatutnya kita tuh sebagai manusia yang memiliki Tuhan, kita harus memiliki suatu ilmu keagamaan gitu mah. Karena
basicnya kan hidup di dunia itu hanya sementara. Jadi kalau untuk ditunjuk atau enggaknya itu pernah, tapi mungkin tidak sering karena Ali pribadi jarang juga mungkin sholat di masjid karena jauh dari kos. Ali lebih banyaknya itu sholatnya itu di musola mungkin Bang. Lanjut ke pertanyaan kedua tadi tentang band yang banyak isinya wanita ya. Ya kita gitu, sendiri nih yang cowok. Iya, itu sendiri yang cowok. Nah, kalau menurut Ali pribadi nggak ada salahnya sih walaupun banyak cewek di band itu. Seharusnya kita bangga sebagai cowok di situ karena sendiri kita sebagai cowok di situ kita harus bisa nih membackup teman-teman yang wanita tadi, karena kan laki-laki itu marwahnya sebagai pemimpin nih, tidak dipilih berapa banyak wanita di sampingnya. Kita harus menjadi pemimpin yang baik, walaupun untuk diri kita pribadi kita juga harus jadi pemimpin. Sebaiknya dari sana kita bisa belajar nih bagaimana cara memimpinnya sebelum kita masuk menjadi kepala keluarga nanti. Mungkin dari Ali sampai sekian Bang. Oke, terima kasih Ali. Nah, kita ke kurang lebih berarti Ali sama Mutia udah 2 bulan ya jadi putra putri kampus Sumatera Barat. Baru Desember. Iya. Oh, 2 Desember minggu. tanggal 16 Iya. Kak. Oh, Desember tanggal 16. Oke, Iya, sudah 2 pengumumannya. minggu ya kurang lebih lah. Iya, Gimana sih suka duka Ali sama Mutia nih? Kalau Selama menjadi putra putri kampus dan menjalaninya nih. Karena tadi menjalaninya udah lama ya, cuman jadi putra putri kampusnya baru 2 minggu. Iya, Oke, prosesnya yang lama. kalau sukanya banyak sih Kak, karena mungkin dari kampus juga mendukung kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini kan Kak. Jadi kayak senang, bahagia karena di setiap kegiatan kampus sering diundang jadi penanti tamu, sering disuruh juga menjadi pengisi acara, terus juga sering dikasih meja atau ruangan buat mengisi. Kayak kalau di Ali juga ada podcast kampus kan Kak, jadi kayak sering juga disuruh ngisi-ngisi podcast gitu kan. Jadi dari sana kita bisa memotivasi mahasiswa lain bahwa kuliah itu tidak hanya tentang mengejar akademik saja, tapi bagaimana cara kita bisa mengeluarkan bakat minat kita di bidang non akademik sehingga orang tahu nih. Karena menurut Ali pribadi IPK itu hanya mengantarkan kita ke meja wawancara, tapi yang meluluskan kita adalah bagaimana skill kita di luar akademik tadi. Oke, nah untuk jawaban Mutia kita pending dulu ya Mutia. Kita terima satu telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Hadis. Malam, Dila. Iya, apa nih pertanyaannya Kak Hadis? Aku mau nyapa dulu ya buat Boleh. duta kampus. Selamat ya kalian jadi duta kampus runner up ya. Iya nih. Makasih, Kak. Alhamdulillah, makasih Kak. Aku pikir nggak gampang menjadi duta kampus. Kalian pasti bakal banyak diundang. Kalian pasti jaga nama baik alma mater kalian masing-masing. Kalian termasuk generasi Z kan ya? Iya Kak. Bang, aku bilang generasi Z ini nanti akan menjadi generasi emas. Aku pengen tahu apa pencapaian kalian untuk menjadi generasi emas itu, dan kalian tahu nggak sih generasi emas itu apa? Oke. Yang kedua, kalian nggak hanya berhenti sampai di sini kan? Masih kalian pengen lanjut lagi ke tahap yang lebih dari ini. Kalian sebagai anak kampusnya yang banyak masalah ini, masalah itu, pacaran segala macem gitu ya. Gimana sih kalian bersosialisasi di kampus kalian gitu setelah kalian menyadar kita kampus? Sombong kah? Atau kalian masih low profile gitu kayak teman-teman aja sama aja gitu, atau ada satu kebanggaan tersendiri diri kalian? Itu aja. Kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Adis. Nah, silakan nih, boleh Mutia dulu nih jawabnya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Adis atas pertanyaannya. Kalau dari Mutia sendiri itu generasi emas. Itu adalah generasi yang gak cuman bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif, tapi bisa langsung berperan, terjun langsung ke lapangan untuk sebagai agent of change gitu Kak, sebagai agen perubahan nantinya yang lebih baik yang pastinya. Nah, untuk itu sendiri peran-peran yang sudah Mutia usahakan itu seperti mengikuti himpunan mahasiswa daerah, yang mana Mutia bersama teman-teman di daerah itu memajukan pendidikan di kampung kami, baik itu edukasi, baik itu kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk di kampus sendiri juga Mutia aktif di bidang
Mutia tentunya gizi, yang mana pencegahan stunting atau perbaikan gizi, kemudian perbaikan kesehatan. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu berupa bagaimana sih pergaulan Mutia setelah ini gitu ya Kak. Nah untuk Mutia sendiri nggak ada sih keinginan untuk sombong gitu Kak. Karena sebagaimanapun apapun pencapaian kita di sini adalah belajar gitu Kak. Belajar bagaimana sih menjadi putri kampus yang baik, bagaimana sih menjadi teladan yang baik gitu Kak. Jadi untuk berteman itu berteman dengan semuanya, cuman pandai-pandailah berteman atau memilih teman-teman yang positif, gitu Kak. Oke, terima kasih Mutia. Silakan Ali, gimana nih jawabannya? Oke, baik, terima kasih kepada Kak Adi yang sudah bertanya kepada kami berdua. Kalau dari Ali pribadi, generasi Z itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 2004 sampai seterusnya. Dan orang-orang tersebut memiliki, sama seperti Mutia tadi, memiliki berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan banyak sekali motivasi-motivasi yang akan membuat anak-anak yang di bawah mereka termotivasi untuk menggapai hal tersebut. Peran-peran yang telah Ali capai saat ini seperti yang Ali lakukan sekarang, yaitu mengikuti putar-putih kampus Sumatera Barat. Dengan hal tersebut, kita tidak hanya sebagai motivasi, tapi sebagai aktor serta penggerak untuk anak muda bahwa pendidikan itu sangat penting di Indonesia. Salah satu poin penting untuk generasi emas adalah dunia pendidikan, dunia ekonomi, dan dunia kesehatan. 3 hal tersebut telah kami capai sebagai putra-putri kampus untuk memajukan Provinsi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan untuk bagaimana sih pergaulan Ali selanjutnya, yaitu mungkin karena Ali juga berasal dari orang bawah mungkin ya, karena setinggi apapun pencapaian kita di atas, kita harus ingat kepada orang yang bawah. Karena sebelum kita naik ke tangga yang tinggi, kita juga pernah berada di tangga yang bawah. Yang pastinya untuk memilih teman, sama seperti yang Mutia katakan, pilihlah teman yang memang memiliki peran-peran positif serta membawa perubahan terhadap diri kita, yang selalu menasihati kita kalau kita salah, dan sebaliknya juga seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, nah kita lanjutkan ya suka duka Mutia nih. Apa sih selama menjalani di ajang Putra Putri Kampus Sumatera Barat? Nah dari sebelum jadi finalis hingga menjadi runner up, gimana nih Mutia? Oke Kak, sukanya dulu ya Kak. Oke, boleh. Sukanya itu awalnya tuh seneng gitu Kak, karena apa-apa keinginan atau planning rencana Mutia itu bisa tersalurkan lewat Putra Putri Kampus Sumatera Barat ini Kak. Nah kemudian juga seneng dapat teman-teman baru, relasi baru, pelajaran baru tentunya, karena ini kan dunia baru juga bagi Mutia gitu Kak. Kemudian untuk dukanya mungkin karena ini pertama kali, jadi ibaratnya meraba-raba gitu Kak. Jadi benar-benar ekstra banget gitu Kak persiapannya gitu. Ekstra. Iya, nyari nih teman-teman yang udah uni gitu kan. Halo, boleh nggak aku private ini gitu. Nah itu sih perjuangannya Kak. Cuman alhamdulillah terbayarkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi runner up 1 nih. Wah keren. Nah, kita terima telepon selanjutnya ya Mutia Ali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kak Ina, ini tadi Bali. Oke. Aku mungkin lebih ke Mutianya ya Kak ya. Oke, silakan. Ya, saya bertanyakan ke Mutia, apakah Mutia pernah itu nggak ikut semacam apa tuh make-up itu kayak kita nggak semacam ikut ya make-up atau apa itu yang kayak ini ya, kayak hijab itu pernah ikut nggak? Maaf itu kurang jelas, ikut make up. Iya, kayak semacam hijab, Pelatihan hijab, training. pernah ikut nggak? Oh mungkin pelatihan training make up gitu. Iya. Oke. Ikut nggak? Ya, itu saja dia bilang Kak Mutia, enggak Bali, kami semua pilih satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertanyaannya untuk Mutia nih, Mutia pernah ikut kelas make up enggak gitu? Makasih ya saudara Fitra tadi ya. Untuk kelas make up sendiri Mutia udah pernah ikut, alhamdulillah. Itu yang coaching atau yang ngajarnya itu kebetulan beauty vlogger gitu juga Kak. Jadi kami tuh diajarin basic-basic nih, gimana sih urutan-urutan make up yang benar, gimana sih make up itu kelihatan natural, nggak bikin umur kita jadi tua gitu Kak. Gimana sih kontur yang benar, eyeshadow yang benar, semuanya.
Karena bagi Mutia itu juga penting, karena di Pijen ini, di Putra Putri Kampus Sumatera Barat, kita ada yang namanya 3B, itu ada Beauty, Brand, and Behavior. Yang mana kita juga perlu nih menjaga penampilan juga Kak, karena kita harus rapi, harus cantik, wangi gitu kan Kak. Selain intelligence, kita juga perlu menjaga gimana sih penampilan yang baik gitu Kak. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk Ali sama Mutia, role modelnya siapa nih? Boleh Mutia dulu. Role modelnya kayak panutannya siapa sih gitu? Kalau dari aku ya Kak. Iya. Mungkin orang tua aku, bundaku. Karena kami sama-sama anak pertama, sama-sama mungkin ditompangkan harapan yang besar gitu Kak. Jadi sama-sama dididik dengan tegas juga gitu Kak. Berarti orang tua ya, bunda ya. Iya, bunda bener Kak. Oke, berarti yang selama ini support Mutia emang bunda ya, dan keluarga juga nih pastinya. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk Ali, role modelnya siapa sih Ali? Kalau Ali pastinya kakak sih Kak. Oh, kakak. Iya. Karena dari kecil tuh kok yang support banget kegiatan Ali, baik itu di dalam sekolah maupun luar sekolah, itu kakak gitu kan. Karena dari kecil, dari SD tuh udah sering ikut pramuka, udah sering ikut paskib, udah sering ikut dan band. Jadi kayak kalau hal-hal kecil gitu Ali nggak berani nih kan ngabarin sama mama sama bapak. Jadi kakak tuh sebagai perpanjangan tangan lah gitu kan, buat ngabarin kalau si adik nih ikut ini. Ali kan anak terakhir nih kan, jadi kayak kalau kegiatan yang emang kayak biasanya di luar sekolah tuh agak dibatasin gitu mah. Jadi kakak Ali itu yang sebagai perpanjangan tangan buat support kegiatan Ali gitu Kak. Oke, berarti kakak dan bunda ya. Oke. Nah, tapi sejauh ini pernah ngalamin ini nggak sih kayak kendala gitu selama menjadi putra putri kampus, misalnya nih omongan-omongan dari teman yang mematahkan semangat gitu, pernah nggak sih Ali? Kalau dari Ali pribadi pernah sih Kak, karena kan mungkin selain teman kita pasti punya ini kan Kak, punya sosial media gitu ya kan. Pasti juga ada pengikut atau followers kita yang kayak bilang, kamu nggak pantas jadi anak satu gitu kan. Kadang buat mental kita down gitu kan, tapi balik lagi ke kita gitu mah. Karena kalau menurut Ali pribadi, hal-hal yang negatif gitu boleh kita lihat tapi tidak boleh kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Cukup kita gali lagi, kenapa sih orang ini bicara hal tersebut tentang kita, dan kita harus upgrade lagi diri kita supaya orang yang berkata tadi itu terbalaskan oleh prestasi-prestasi yang akan kita lanjutkan seterusnya Kak. Oke, benar banget nih Ali. Kalau Mutia sendiri gimana nih Mut? Dari Mutia, sebaik-baiknya orang pasti ada yang nggak suka ya Kak. Nah, itu bagaimana sih cara kita lagi Kak, gimana kita menyikapinya? Ya seperti udah Ali tadi, tunjukkanlah yang mana sih sisi positif kita yang bisa ditiru, jadi teladan yang baik. Dan di sisi lain, walaupun kita udah branding nih di sosmed begini, buktikan di dunia nyata juga gitu Kak. Nah, dari Mutia gitu sih Kak. Oke, nah tadi Ali mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan akuntansi. Iya Kak. Semester 7. Benar. Oke, kesibukannya Ali pasti juga ini ya, skripsian ya pastinya. Itu gimana sih Ali membagi waktunya antara putra-putri kampus secara nih ya, untuk seleksinya itu kan berbulan-bulan ya. Nah ya. Dan juga tadi KKN, gimana nih Ali cara membagi waktunya? Pertama kali itu kan di DM tuh kan Kak ceritanya tuh, terus Ali lagi KKN tuh, kebetulan kakaknya di Tanah Datar. Terus adminnya bilang kalau kita bakal seleksi itu di akhir Oktober, jadi ada waktu kemungkinan nggak dempet sama KKN. Terus Ali mikir-mikir lagi, nah setelah Ali ikut daftar di sosial media, terus dia bilang lengkapi berkas-berkas. Terus Ali mikir kan, aduh berkas ini mau gimana nih, sedangkan Ali jauh dari Padang kan. Itu ada kayak surat izin dari kampus, rekomendasi dari kampus, rekomendasi dari BEMU gitu kan. Jadi kayak terpaksa lah Ali itu dari Tanah Datar izin 2 hari buat ke kampus, buat surat yang tadi itu sih Kak gitu Kak. Habis itu minta bantuan kepada kampus buat danain ikut kegiatan itu, dan akhirnya disupport juga kan Kak. Nah kemudian setelah hal itu mungkin banyak sekali kayak Ali tuh kayak sebelum ikut ini kan juga pernah ikut hal yang sama seperti ini kan Kak, cuman kayak belum rezeki aja gitu masuk lebih jenjang lebih tinggi. Jadi kayak mikir ternyata Allah tuh tahu jalan baik untuk kita gitu kan. Mungkin jalan ini nggak baik, maka itu ada jalan yang baru lagi. Mungkin ada segitu sih Kak. Oke, nah kalau untuk Mutia gimana nih? Mutia sekarang semester berapa sih? Semester 5 Kak, mahasiswa gizi. Mahasiswa gizi di UNAN. Berarti iya, itu angkatan 2021. Oke. Nah kalau untuk Mutia sendiri gimana sih cara membagi waktunya? Kan secara sekolah semester 5 masih kuliah ya.
Iya Kak, masih kuliah, praktikum juga. Iya, masih ke labor-labor juga Iya, nih kalau ke mahasiswa lab. gizi. Iya. Itu gimana nih? Apalagi kalau misalkan berbulan-bulan pasti ada bentrok juga sama jadwal kuliah. Gimana sih cara Mutia untuk membagi kesibukannya nih? Benar Kak. Kalau untuk Mutia sendiri itu kan untuk pembelajaran materi Senin sampai Rabu itu full dari pagi sampai sore. Kemudian praktikumnya Kamis Jumat Kak. Dan alhamdulillah itu semua tercover karena kita tentuin dulu prioritasnya kan Kak. Mana sih yang prioritas, mana sih yang bisa diduluin dulu gitu Kak. Mana yang bisa diangsur dulu. Nah, alhamdulillahnya waktu masih seleksi online itu bisa dikendaliin Kak. Cuman pas offline syukurnya Tuhan juga, Allah juga memberi kemudahan. Waktu offline itu karantina offline kan Kak. Itu alhamdulillah praktikumnya udah kelar semua Kak. Oh, Jadi alhamdulillah. ya karantinanya yang offline itu mulainya hari Hari Jumat ya udah. Kamis Kamis. sampai Minggu. Nah kebetulan Kamis kan praktikum tuh, Jumat praktikum. Alhamdulillah itu udah kelar Kak. Jadi bener-bener free kami Kak. Benar-benar Free, syukurnya gitu. Emang dikasih waktu nih. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk Mutia sendiri planning ke depannya apa sih? Mutia mau ngerencanain apa atau ada target-target yang mau dilakuin nggak nih gitu? Untuk target-target ya Kak, tentunya untuk target itu proker-proker yang udah dilantunkan tadi itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian Mutia juga ikut beasiswa kan Kak. Jadi Mutia harapkan kalau insya Allah kalau itu lolos bisa juga batu loncatan Mutia untuk kedepannya gimana sih Kak meneruskan niat-niat yang tadi itu Kak, memberikan edukasi, kemudian memberikan dampak yang baik bagi anak-anak stunting gitu Kak. Oke. Dan insya Allah nanti kita kan bulan November 2024 bakal ke Jakarta untuk Putra Putri Kampus Nusantara. Nah insya Allah itu bakal disiapin dari sekarang ya udah. Wah, keren. Nah, kalau untuk Uda Ali nih, apa sih planning ke depannya dan target-target apa yang mau dicapai nih sama Uda Ali? Kalau dari Ali pribadi mungkin sama seperti Mutia tadi kan Kak. Yang pertama itu jalankan dulu prokernya semaksimal mungkin. Yang kedua karena Ali semester 7 yang pastinya harus lulus tepat waktu. Benar banget. Kita sebagai putra putri kampus, Ali juga duta kampus harus memberikan contoh yang baik nih. Masa ya duta kampus, putra putri kampus lulusnya 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Mungkin yang ketiganya itu sama seperti Mutia, target kami diberikan kelancaran serta kemudahan untuk kami berlomba di kancah nasional untuk membawa nama universitas dan provinsi Sumatera Barat kan. Oke, amin. Semoga apa yang diharapin sama Mutia sama Ali terkabul ya. Amin Allahumma amin. Amin. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu nih, Ali dan juga Mutia. Kita ke closing statement nih. Apa sih pesan dan kesan dari Mutia untuk generasi muda, khususnya generasi muda di Minangkabau nih? Silakan Mutia. Baik, makasih Kak. Pesan dari Mutia sendiri, apapun bidang kamu, apapun minat kamu, mari kita berperan sesuai fungsi masing-masing. Nah, kemudian untuk melakukan suatu hal, lakuin aja dulu. Nanti kita bisa learning by doing kok teman-teman semua. Terus untuk moto hidup sendiri itu lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk teman-teman. Oke, keren banget. Nah, kalau untuk Ali, apa nih pesan dan kesan Ali untuk generasi muda Minang selanjutnya nih? Untuk kedepannya gimana nih? Pesan dari Ali nih. Kalau dari Ali pribadi itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat merubah seseorang menjadi lebih baik, rendah hati dan menjadikan hidup lebih berarti. Ketika kamu mencoba sesuatu hal baru, coba kamu pikirkan dan kamu renungkan sejauh mana kamu telah melangkah dan mengapa kamu memulainya. Mungkin dari Ali sama itu Kak. Oke, keren-keren banget ya pesan dan kesannya. Semoga pesan dan kesan dari Mutia dan juga Ali bisa memotivasi generasi muda Minang untuk selanjutnya nih. Oke, nah terima kasih ya untuk Mutia dan Ali. Kurang lebih kita sudah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrolnya, nggak berasa ya Mutia dan Ali. Tapi sebelumnya mana tahu nih masih ada nih dari Dunsana Penengah yang masih mau nanya nih ke Ali dan juga ke Mutia. Boleh terakhir di spill nih sosial medianya dari Ali atau Instagram ataupun TikTok atau Twitter atau Facebook, boleh silakan Ali. Instagramnya, sosial medianya apa nih? Kalau dari Ali pribadi itu ada Instagram Ali itu sandri.ali02. Kalau untuk TikTok itu sama sih Kak, ali.sandri02. Oh, dibalik iya, ya. Dibalik aja. Oke, kalau untuk Twitter, Facebook nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk Mutia apa nih Instagramnya? Instagram Mutia FRZKY_.
Nah, itu di sana Mutia sering share-share nih Kak kegiatan edukasi tentang gizi. Jadi teman-teman yang kepo nih gizi itu ngapain aja sih, bisa tuh lihat di Instagram Mutia. Kemudian untuk TikTok itu ada Mutia Fariski. Mutia Fariski. Iya. Oke, itu juga edukasi tentang Iya, gizi ya? sama Kak, tentang edukasi, tentang beauty juga. Oke, nah terima kasih ya untuk Mutia dan Ali. Nanti kalau misalkan ada nih dari Dunsana Panengai yang kurang puas nih untuk nanya-nanyanya, masih penasaran, bisa ya dihubungin aja sosial media Ali dan juga Mutia. Dibalas Boleh. nggak nih? Dibalas dong. Insya Allah dibalas Kak. Insya Allah dibalas ya. Dibalas dong. Dibalas dong. Oke, terima kasih ya Ali dan Mutia untuk waktunya udah sempat hadir di studio kita di RRI Pro 4 Padang. Terima kasih ya Ali dan Mutia. Makasih Sama-sama. kembali Kak. Oke, semoga kedepannya Ali dan Mutia sukses terus, lancar, sehat, apa yang diinginkan tercapai nih. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ali dan Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Dunsana Panengai tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Sandri Ali dan juga Mutia Fariski Suhadi, merupakan runner up 1 Putra Putri Kampus Sumatera Barat 2023. Dan terima kasih untuk Dunsana Panengai yang sudah bergabung, tadi juga yang bergabung lewat telepon ada Fitro di Bali dan juga ada Kak Adis. Dan terima kasih juga untuk Dunsana Panengai yang sudah mendengarkan kami di frekuensi FM 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube kami di RRI Pro 4 Padang. Dan Dunsana Padang juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di YouTube kami di kanal RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita di program Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.